Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Basuara Bakti Pusuara. Di podcast Basuara edisi kali ini kita kedatangan tamu nih. Namanya Andi Nurlela atau biasa kita sapanya Kak Ella. Ya. Halo Kak Ella. Iya, halo juga. Terima kasih Kak sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita di podcast Basuara. Iya, terima kasih kembali sudah diundang juga. Oke, Kak Ella ini adalah salah satu pengajar ya di salah satu kampus di Makassar. Boleh cerita di mana tuh Kak? Ngajarnya di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Oke, wah luar biasa. Nah di samping itu Kak Ella ini juga adalah salah satu tim ya dari program kerjasama UNICEF dan Yayasan Bakti, benar ya Kak ya? Nah boleh cerita enggak Kak, sekarang nih program apa yang sedang dikerjakan bersama dengan UNICEF dan Yayasan Bakti? Oke, makasih Kak Kalia. Jadi 3 tahun terakhir ini ya ada program UNICEF ya yang melalui Yayasan Bakti itu didukung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga beberapa kabupaten kota. Kakak Alia, kita sedang mengerjakan ataupun mendampingi yang namanya program pencegahan OXEA Kakak Alia. Apa itu OXEA Kak? OXEA adalah Online Child Sexual Exploitation and Abuse ataupun eksploitasi dan kekerasan seksual anak di ranah daring. Seperti itu Kakak Alia. Sering dengar enggak? Iya, oke. Kalau eksploitasi dan kekerasan seksual itu sering dengar ya pada anak, mungkin kita sering dengar. Tapi ini di ranah daring. Nah ini yang menarik saya kira. Apa itu Kak, kekerasan dan eksploitasi seksual di ranah daring gitu, kok bisa? Iya betul, jadi kekerasan dan eksploitasi seksual di ranah daring adalah segala bentuk pemanfaatan anak ya, yang tujuannya memang seksual, tetapi ranahnya itu bukan offline tapi ranahnya daring Kakak Alia, ataupun dunia maya yang tak terlihat, tapi resikonya jauh lebih tinggi dibanding ranah luring seperti itu Kakak Ali. Oke. Nah ini masih abu-abu mungkin ya bagi sahabat Bakti. Kenapa bisa ada eksploitasi seksual yang terjadi lewat daring? Gitu kan biasanya kita secara langsung nih kekerasan seksual. Ini secara daring. Mungkin boleh ada jenis-jenisnya atau contoh-contohnya gitu Kak biar kita lebih paham. Betul Kakak Alia. Jadi sebenarnya memang belum terlalu banyak yang mengetahui, tetapi secara tidak sadar itu banyak dialami oleh kita semuanya. Jadi bentuk-bentuk OXEA ini ada beberapa sih Kakak Alia, tetapi menurut EDPAD yang dilakukan oleh UNICEF penelitian bersama, jadi ada beberapa bentuk OXEA. Yang pertama ada penyebaran materi seksual, lalu kemudian yang kedua ada grooming online, bujuk rayu online gitu ya melalui daring, lalu kemudian yang ketiga ada sexting ataupun percakapan seksual, lalu kemudian yang keempat adalah sextortion ataupun pemerasan seksual, lalu kemudian ada juga cyberbullying, ada juga live streaming seperti itu. Nah, seperti apa yang 6 klasifikasi ini gitu kan? Bentuk OXEA yang pertama adalah penyebaran ataupun mendapatkan, mengunggah ataupun mengirimkan materi seksual ataupun eksploitasi, itu adalah bentuk OXEA dari yang pertama. Kakak Alia pernah enggak menerima ataupun mengirimkan pesan-pesan ataupun emo-emo, gambar-gambar yang bernuansa yang hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa, misalnya yang dilihat yang tidak memakai pakaian? Pernah nggak dapat seperti itu kiriman? Kalau kirim sih nggak pernah ya, tapi kalau menerima iya sih Kak, kadang ada di grup-grup gitu ya. Yang satu itu, misalnya si anak kerap mendapatkan, ataupun kita orang dewasa lah gitu ya, kerap mendapatkan WA yang bernuansa seksual gitu kan, materi-materi misalnya ada stiker gitu ya, ada hal-hal yang gambar-gambar gitu ya Kak, yang tidak elok, yang tidak tidak yang berbau privasi lah gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah grooming online. Ini yang banyak terjadi, apalagi pada remaja yang hari ini masa remaja kan itu bertahap ya Kakak Alia. Ada memang masa-masa remaja yang kita itu dicolek sedikit, kelepek-kelepek gitu kan, menggebu-gebu gitu ya. Nah, oleh karena itu disitulah si pelaku memanfaatkan hal-hal ini gitu kan. Awalnya mungkin mengupload video, mengupload foto, lalu kemudian dipujilah dan sebagainya, bertukar WA. Nah disitulah intens percakapan mereka. Nah intensnya saling memberi kabar, saling memberikan sayang gitu kan, sehingga muncul rasa-rasa ini dan suka gitu ya. Pada akhirnya si
si korban ini gitu kan, meskipun kasusnya sudah banyak terjadi, tetapi memang rasa itu yang korban itu merasa bahwa aduh, dia kayaknya memang benar-benar sayang sama saya. Jadi apapun yang dia minta saya akan berikan, Kakak Alia. Muncul keinginan rela berkorban. Betul gitu ya. Sekali. Jadi itu yang dilakukan gitu kan. Memang tapi grooming online ini bukan hanya bujuk rayu biasa, teman-teman. Tetapi memang dia nuansanya seksual. Oke, Tujuannya jadi bukan itu cuma seksual. bujuk rayu memang seperti rasa sayang pada Betul. umumnya, tapi tujuannya untuk mengeksploitasi si anak ini ya. Pada akhirnya dia melakukan eksploitasi seksual. Lalu kemudian setelah grooming tadi, sexting gitu kan. Lanjutlah ke sexting gitu kan, hal-hal percakapan-percakapan yang bernuansa seksual seperti itu. Oh, jadi si anak ini nih secara online diajak ngomongin seks yang tujuannya bukan edukasi tentu saja ya. Betul, tetapi memang mengarah kepada perlakuan salah di ranah daring seperti itu. Awalnya mungkin meminta hal-hal yang biasa-biasa saja. Bisa nggak dibuka misalnya kerudungnya? Iya, Mungkin ya. lebih manis ya kalau tidak pakai kerudung. Penasaran deh rambutnya kayak apa begitu ya. Oke, sudah satu. Kayaknya memang dia benar-benar cinta, ataupun mungkin karena pernah dibelikan sesuatu ya. Iya, atau dikirimkan. mungkin mereka memang penasaran gitu mau lihat saya. Nah, setelah kerudung mungkin ya hal-hal yang Semakin meningkat nih. betul, Gitu ya. pakaian, sampai bahkan mohon maaf Kakak Alia, ada hal-hal yang memang benar-benar sensitif gitu kan. Si pelaku langsung menjerumus ke hal-hal yang sensitif, tetapi itu nanti kita bahas. Oke, gitu ya. oke. Lalu kemudian sexting sudah, sextortion, pemerasan seksual gitu. Setelah mendapatkan videonya gitu ya, tanpa disadari oleh korban gitu kan, ternyata ini ajang para pelaku untuk melakukan pemerasan. Kalau kamu tidak berhubungan seksual dengan saya, kita janjian di sini, lalu kemudian ketika kamu tidak memenuhi keinginan saya akan sebar video kamu yang kamu kirimkan kemarin. Oh, jadi dari ranah daring ini bisa mengarah ke secara langsung nanti. Banyak kasus Kakak Alia dari daring ke luring. Dari kenalan di dunia maya, pada akhirnya ketemu, pada akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Itu satu. Yang kedua, bisa saja misalnya kalau kamu tidak mengirimkan sejumlah uang dengan bisa sekian nominalnya, saya akan menyebarkan foto atau video ini. Oke, jadi Itulah bisa juga pemerasan itu seksual tujuannya ya. Ada yang misalnya memang mau berhubungan seksual gitu ya, tapi ada juga yang mau buat dapat sejumlah uang ya. Jadi banyak kasus yang kita lihat, Kakak Alia mungkin Kakak Alia juga sering dengar beritanya ya. Tetapi yang banyak terekspos itu adalah para orang dewasa Kakak Alia yang diperas gitu kan, karena videonya mereka sudah tersebar. Kadang kita tidak nyangka kok itu sebagai kepala ini, kepala itu, sebagai profesi ini, profesi itu, tetapi kemudian menjadi korban dari eksploitasi di ranah daring, bukan anak ya. Nah, itu orang dewasa, bagaimana dengan anak Kakak Alia? Iya, benar yang belum anak-anak paham, kita. tahu mana baik, mana buruk, mana positif, mana negatif gitu Kakak Alia ya. Berarti si anak ini memang lebih rentan ya, karena orang dewasa saja yang mungkin udah mengerti begitu ya, masih bisa jadi korban. Betul apalagi sekali. Anak-anak yang masih memang sangat rentan ya, pengetahuannya masih kurang soal pengetahuan seksual seperti itu. Yang paling mendukung adalah ketidakhadiran orang tua Kakak Alia. Oke, itu salah satu penyebabnya ya kayak. Karena walaupun sebenarnya Kakak Alia ada yang mengatakan karena mungkin orang tuanya tidak berpendidikan kali ya, tapi survei membuktikan itu tidak ada kaitannya. Karena kenapa orang berpendidikan pun kalau misalnya dia tidak hadir di pengasuhan itu sama saja. Oke, berarti pendidikan orang tua ini bukan salah satu-satunya salah satu indikator gitu kan. Kenapa kemudian terjadi demikian? Seperti itu. Tapi ini menjadi evaluasi kita bersama sih, baik orang tua, NGO juga, masyarakat, lalu kemudian pemerintah, bagaimana bisa melakukan penanganan, pendampingan terhadap hal-hal seperti ini. Seperti itu. Nah, itu 4 sextortion Kakak Alia. Kalau yang satunya lagi cyberbullying. Kalau cyberbullying mungkin sudah sering didengar ya Kakak Alia ya. Bully secara daring begitu ya kayak. Ada yang bahkan ternyata setelah videonya tersebar, dia kan mendapatkan bully sejagat raya. Iya dong ya, pastilah ya. Karena ternyata video yang tadi tersebar itu terekspos
ditonton semua orang. Betul. begitu ya. Seluruh dunia malah Bisa ya diakses, ya. benar. Makanya kenapa kemudian dikatakan bahwa resiko dari kekerasan eksploitasi di ranah daring ini lebih tinggi resikonya dibanding dunia nyata, karena ternyata OXEA ini ataupun online child sexual exploitation and abuse ini resikonya itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Kakak Alia. Saya selalu menyampaikan seperti itu. Iya benar. Kalau secara langsung mungkin begitu ditangkap pelakunya sudah Iya, maksudnya sudah bisa diproses begitu ya. Tapi kalau secara online ini kita kan begitu video atau foto tersebar, itu kan sulit untuk ditarik lagi ya. Mungkin sama si pelaku utama sudah tidak gitu, tapi kan sama orang kalau sudah di-download gimana ya kayak? Iya, jadi kalau misalnya si anak hari ini usianya 14 tahun misalnya, 20 tahun kemudian itu masih bisa dilihat oleh si anak. Jejak digital itu kan luar biasa, Kakak Alia. Iya, abadi gitu. Betul sekali. Itu yang terjadi. Nah, kenapa kemudian dikatakan bahwa hal ini sangat beresiko dan itulah dampaknya. Nah, selain itu Kakak Alia ada lagi satu, live streaming yang tadi bisa saja terjadi oleh si anak ini adalah pelakunya orang asing ya, teman dekat gitu kan, dan bisa saja adalah orang tua sendiri, orang terdekat dari mereka, orang tua, kakek, nenek, yang meminta untuk live streaming begitu ya. Iya betul. Dia biasanya memvideokan secara langsung si anak gitu kan, memang benar-benar tujuan seksual. Misalnya ada satu kasus, Kakak Alia kalau boleh saya cerita, itu dia memvideokan anaknya sedang mandi. Orang tua. Wah. Dia memvideokan anaknya sedang mandi dan dia melakukan perabaan di daerah-daerah vital si anak. Ini ibunya sendiri. Gitu. Oke, memvideo anaknya dan itu di live-kan. Ada juga misalnya dia sedang mensiaran langsungkan si anak, misalnya menanggalkan beberapa pakaian dan lain sebagainya, dan memang benar-benar untuk mendapatkan cuan kepada. Itu kan ada yang nonton kan kayak karena banyak yang nonton, banyak request, oleh karena itu tumbuh subur dan sampai detik ini juga banyak, Kakak Alia. Wah, itu lebih ngeri lagi karena kalau live itu kan memang udah langsung disebar ya, bukan diancam lagi akan disebar, memang udah langsung ditonton orang. Betul. Dan lebih berbahaya lagi kan ya, kalau langsung di-download berarti sudah masuk di handphone kan? Iya, dengan saat itu juga gitu kan. Dan siapa yang bisa menjamin itu, misalnya kalau saya hapus satu gitu kan, langsung terhapus semua, tidak ada. Iya, kan kalau media sosial tuh sulit tahu penyebarannya gitu. Betul sekali, Kakak Lia, dan ini benar-benar menjadi peringatan bagi kita semua ya, untuk kemudian sama-sama untuk menjaga privasi ataupun menjaga ataupun melindungi anak di ranah daring. Iya ya, sedih sekali mendengar cerita-cerita ini ya Kak ya. Tapi ada data nggak sih Kak kasus-kasus kekerasan seksual di ranah daring yang udah pernah terjadi ke anak-anak ini? Informasinya ada nggak datanya? Iya, betul sekali ada, Kakak Alia. Jadi sebelum program ini dimulai, program pendampingan pencegahan OXEA ini dimulai, Kakak Alia, dilakukan dulu baseline data. Oh iya. Seperti itu di beberapa provinsi termasuk Sulawesi Selatan. Ternyata data membuktikan bahwa di antara 10 orang anak, teman-teman semuanya ya, termasuk anak disabilitas, pernah kemudian mendapatkan perlakuan ataupun menjadi korban OXEA ini. Ada 3 orang anak di antara 10 orang anak pernah menjadi korban dari OXEA ini. OXEA ini yang ketahuan ya? Ini yang ketahuan. Oke, berarti 3 dari 10. Kalau ada 100 berarti 30 gitu ya? Ada 1.300 anak dong ya? Ternyata Kakak Alia, orang yang menjadi korban ini ya, orang yang menjadi korban OXEA kebanyakan tidak melapor karena menganggap bahwa itu aib. Kalaupun diproses itu pasti mentok sampai di situ, gitu kan? Bagaimana kalau pelakunya kayak tadi? Pelakunya ternyata dari luar dari Sulsel misalnya. Iya kan, kita bisa berkomunikasi dengan orang dari mana saja kan lewat se-effort apa daring. Sih bisa dikejar sampai di sana gitu kan ya? Iya benar-benar. Belum lagi biaya dan sebagainya. Dan itu menjadi cambukan untuk kita semua. Tapi bukan berarti teman-teman bahwa gadget, internet, dan media sosial itu semua negatif, bukan. Tetapi kita harus tahu bahwa resiko dari itu ada, pasti ada.
Seperti itu. Dari data tersebut tuh kebanyakan tuh rentang anak usia berapa dan kebanyakan laki-laki atau perempuan, Kak? Nah, survei membuktikan Kakak Alia bahwa pengguna internet ya, pengguna internet paling tinggi ada pada generasi Z dan generasi Alpha yang di antara umur 11 sampai 16 tahun, teman-teman semuanya. Nah, ternyata yang paling rentan terjadi adalah pada umur-umur segitu, umur Usia remaja sampai, memang ya. betul, 11 sampai 16 tahun yang belum paham gitu ya, penggunaan internet itu manfaatnya apa, positif negatifnya apa dan sebagainya. Apalagi anak-anak yang tidak didampingi oleh orang tua. Iya, Gitu iya, kan iya, ya. benar-benar. Nah, ternyata di antara 11 sampai 16 tahun yang paling beresiko tadi bukan hanya perempuan yang menjadi korban, tetapi juga anak laki-laki yang kerap menjadi korban. Anak laki-laki juga ada ya, Kak, berarti bukan cuma Betul. perempuan. Jadi kemarin waktu kami lakukan sosialisasi edukasi di sekolah-sekolah, di masyarakat, di forum-forum anak komunitas maupun kabupaten kota dan hingga desa, bahkan setelah kami pulang ada yang WhatsApp ke saya, Kakak Lia, ada yang hubungi. Nah, ternyata dia baru menyadari bahwa dia berada dalam lingkaran korban oksea ini. Seperti itu. Jangankan mau bersuara, menyadari saja baru begitu ya. Dia bilang, oh kayaknya saya terkena ini deh, oksea. Seperti itu. Berarti tidak sadar bahwa ini sesuatu yang salah gitu ya, begitu rentannya anak-anak itu ya. Betul sekali. Dan ada juga yang dia menyampaikan ke saya, Kak, gimana dong, saya sudah mendapatkan teror, saya mendapatkan masalah ini. Masalah apa, Dek? Bahkan dia bilang, saya sudah mohon maaf ya, saya sudah mengaku karena saya pasti akan bikin malu orang tua saya. Kenapa? Dia bilang, saya sudah terlanjur mengirimkan foto, pada saat itu kayaknya video deh. Saya sudah terlanjur mengirimkan video yang tidak memakai pakaian dan saya sedang melakukan aktivitas seksual seperti itu. Jadi pelakunya di sana juga melakukan hal yang sama, gitu kan? Lalu kemudian si korban juga melakukan hal yang sama. Bisa begitu? Seksual secara daring. Iya. Oh, jadi ada aktivitas seksual secara daring, maksudnya masing-masing secara mandiri. Betul, begitu ya, Kak? Sekali. Oh, bisa begitu? Secara mandiri dan online ya. Seperti itu. Begitu. Dan pada akhirnya si anak ini mendapatkan pemerasan seksual seperti itu. Dan teman-teman dekatnya tahu. Pada akhirnya dia mendapatkan bullying dan diancam untuk. Berarti dari semua jenis-jenis oksea ini tidak hanya mungkin kita alami salah satunya saja, tapi bisa berlapis-lapis ya. Jadi di samping kita juga diperas secara mau diajak berhubungan seksual, diperas juga secara materi, disebar juga. Jadi kayak dibully juga jadinya double ya. Betul sekali, Kakak Alia. Dan itulah yang menjadi fakta hari ini. Kita benar-benar perlu waspada nih, memperhatikan anak-anak yang ada di sekeliling kita ya, anak-anak di sekitar harus kita. Dicegah dari sekarang, teman-teman dan Kakak Alia. Nah, itu karena kan dia. Kita berharap Indonesia emas 2045 gitu ya. Bagaimana mau emas begitu ya. Kalau hari ini kita tidak melakukan pencegahan, kita tidak bekali literasi digital yang memadai, apa jadinya Indonesia ke depan? Nah ini dia, Kak. Gadget ini kan sebenarnya diperlukan juga ya pada kondisi tertentu ya. Misalnya anak-anak belajar kan juga banyak ada yang lewat grup WA gitu, kirim tugasnya lewat situ, kirim email gitu. Jadi di beberapa kondisi gadget juga tetap dibutuhkan. Sangat, ya kan, Kak? Jadi hal positif gitu ya, Kak Alia ya. Hanya kita kan juga menyadari itu, gitu kan. Tetapi pada akhirnya kita harus tahu resiko-resiko di balik gadget ini apa. Iya. Nah, bagaimana tuh caranya mencegah gitu ya buat kita anak-anak. Sebagai orang tua, sebagai anak nih, Kak Alia. Sebagai orang tua dulu nih misalnya. Saya kebetulan punya anak perempuan lagi, anak saya gitu kan. Jadi saya harus bagaimana nih? Kapan saya bisa kasih gadget dan saya harus bagaimana? Iya. Riset memang membuktikan, Kakak Alia, bahwasannya ada kemudian fase-fase perkembangan anak yang sudah bisa diberikan gadget gitu kan, tetapi dengan waktu screen ataupun pengaturan yang harus diketahui oleh orang tua. Misalnya umur balita 5 tahun mungkin hanya 1 jam 1 hari gitu ya. Bagaimana kemudian dia tidak kecanduan juga, berikan tontonan-tontonan yang memang memberikan edukasi ke anak, bukan tontonan yang kemudian bisa dia membuat dia candu lagi
seperti itu. Iya kan banyak tuh anak-anak kalau rewel sedikit dikasih Betul. HP biar tenang begitu ya. Betul sekali. Jadi usia-usianya ya memang kita lihat tahap-tahap perkembangannya. Nanti kita harus banyak literasi dulu deh sebagai orang tua. Nah, seperti itu. Nah, anak juga kita harus perhatikan ketika memberikan gadget kepada anak, sebenarnya kebutuhannya apa. Kalau untuk hiburan yang memang kita harus benar-benar mendampingi. Oh, hiburan berarti harus mengatur sedemikian rupa sebagai orang tua. Di gadget itu kan biasanya di bagian pengaturan ada terkait kontrol orang tua. Di situ bisa kita lihat Kakak Alia. Oke, bisa kita atur di situ ya. Iya. Kalau games misalnya anak-anak kan suka main games juga. Games itu kan ada juga usianya biasanya tertera ya. Tapi nggak ada jaminan bahwa ini di-download oleh umur berapa seperti itu. Jadi memang ada games yang tidak buat anak-anak? Iya dong. Karena kenapa? Ternyata di games itu juga bahkan ya bisa menimbulkan hal-hal percakapan seksual. Oh iya, orang kan bisa chatan lewat games ya Kak ya, benar-benar. Bahkan ada salah satu games Kakak Alia yang berperan di dalam games itu bisa kemudian melakukan aktivitas seksual seperti itu secara online. Bisa ada games yang seperti itu? Betul sekali. Wah, ini kita orang tua juga mesti belajar nih ya. Saya ini tidak terlalu tahu banyak tentang games, tapi jadi ya harus belajar tentang berbagai games kalau begini ya. Jadi memang apa yang kita berikan kepada anak ya harus kita tahu dulu. Kepada anak harus mengidentifikasi dulu kebutuhan anak apa, lalu kemudian mengidentifikasi apa-apa saja manfaat untuk anak saya ketika saya berikan gadget. Apa resikonya? Resikonya itulah yang kita cegah. Bagaimana mencegahnya? Ya, mencegahnya harus kemudian dengan literasi digital yang memadai, mengatur hal-hal yang kemudian bisa anak tidak terjerumus kepada hal-hal aktivitas oksea tadi dan lain sebagainya. Seperti itu Kakak Alia. Jadi memang ketika kan begini, kebanyakan anak itu kita lihat banyak yang sudah kalau umur-umur mungkin balita enggak juga ya, kayak misalnya umur 10 sampai 18 tahun sudah pintar mengatur PIN gitu ya, PIN untuk masuk ke gadgetnya misalnya passwordnya dan sebagainya. Biasanya kita sudah tidak bisa akses tuh sama. Ternyata usahakan ketika kita dekat di anak sama anak biasanya sudah ada trust yang terjalin. Ketika hubungan emosional itu ada, otomatis apapun masalah, apapun hal-hal yang dapat diketahui oleh orang tua itu bisa disajikan gitu kan langsung sama anaknya gitu kan. Jadi istilahnya terbuka lah seperti itu, terbuka anak kepada orang tuanya. Jadi bukan hanya mengatur tapi menjalin hubungan kepercayaan dengan anak ya, biar anak tuh rajin cerita ke kita begitu ya. Jangan sampai anaknya baru mau cerita, ibu tadi saya mendapatkan seperti ini di grup WA, kamu memang ya bukannya dijelaskan begitu ya, kamu memang yang setiap hari main HP saja. Itu kan jadinya anaknya diam-diam tetap main begitu ya. Seperti itu. Jadi pada akhirnya Kakak Alia ketika anaknya memiliki masalah, mendapatkan hal-hal yang negatif, ceritanya anaknya bukan takut bercerita kepada si ini, mungkin saja dia cari lagi tempat cerita yang lain gitu, dan nggak selalu benar mungkin tempat ceritanya bisa gitu. saja itu adalah pintu gerbang menuju oksea tadi. Iya benar juga ya. Oke, berarti selain memperhatikan belajar literasi digital, memperhatikan anak mendampingi anak ya dengan aktivitas internetnya juga. Gitu, identifikasi, kita juga secara personal harus membangun hubungan dengan anak begitu. Satu lagi Kakak Alia, di sisi lain ternyata orang tua hari ini ya, orang tua hari ini sudah jarang makan malam bersama dengan keluarganya, dengan anaknya gitu kan. Tapi kalaupun ada Kakak Alia mungkin wujudnya ada tetapi ruhnya nggak ada, karena ternyata orang tua juga memberikan contoh yang kurang baik, misalnya makan sambil main handphone atau gadget. Ya orang tua sendiri juga main handphone ya. Otomatis si anak kan melihat, mencontoh lah begitu ya. Jadi memang gadget ini pengaruhnya luar biasa Kakak Alia, seperti itu. Nah kalau misalnya kita tidak membuat filter sedemikian rupa, kalau orang tuanya saja demikian, bagaimana dengan anaknya? Seperti itu. Jadi kepekaannya ini yang harus kita bangun, kita pelajari. Ternyata ketika saya begini terus, jangan sampai resiko itu ada pada kami. Dan bahkan jangan sampai resiko itu sudah ada sebenarnya, tetapi anak tidak mau bercerita. Iya. Benar-benar belum cerita sama kita karena merasa tidak aman untuk cerita ke kita, begitu ya Kak ya. Sekali. Jadi
Ada satu kejadian kalau boleh saya cerita juga Kakak Alia, 2023 kalau tidak salah ya, tapi kasusnya ditutup sedemikian rupa karena ternyata si anak awalnya kenalan online, lalu kemudian video call, kirim foto, video callnya itu sambil melakukan aktivitas seksual. Anak ini dikenal pendiam dan kebetulan tinggal sama neneknya, gitu kan. Lalu kemudian dikenal pendiam, lalu kemudian ternyata si anak melakukan aktivitas seksual yang sudah terlalu sensitif, gitu Kakak Alia. Ya, si pelaku meminta memasukkan benda gitu ya di kemaluan si korban ini, dan si anak pun nurut. Usianya kalau tidak salah, kalau bukan 13-14 tahun si anak perempuan ini. Itu bisa sampai begitu ya, Bisa sampai aktivitasnya? seperti itu. Lalu kemudian apa yang terjadi, karena videonya sudah tersebar kemana-mana, anaknya malu ke sekolah, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mengatur di kamarnya. Semua orang kaget, kenapa anak yang dikenal pendiam, rajin melakukan ibadah dan lain sebagainya, kenapa sampai hal itu terjadi seperti itu. Berarti nggak ada jaminan ya anaknya pendiam atau aktif beraktivitas begitu ya? Neneknya kan taunya dia selalu di kamar. Berarti kita harus hati-hati nih kalau anak kita suka main gadget di kamar begitu ya? Ya, jadi tidak ada jaminan kalau anaknya. Dulu kan ingat gak Kakak lihat dulu itu kalau misalnya kita keluar main ya, pulang dari sekolah, terus kemudian kita izin ke orang tua, biasanya orang tua selalu tanya kan, main dengan siapa, tadi main apa, kalau pulang itu ditanya main dengan dari siapa, mana dari tadi, mana dan sebagainya gitu kan. Nah itu kalau keluar. Iya. Tapi kalau ini di dalam rumah, anakku di rumah kok, di kamar. Tidak kemana-mana, Ji. Iya, tapi aktivitasnya yang kemana-mana. Ternyata dia bisa berselancar kemana-mana. Berarti lebih dari apa yang kemudian kita lihat seperti itu. Iya, berarti kita juga perlu tetap, pokoknya dimanapun lah anak-anak mau dia keluar rumah, di dalam rumah. Kalau dulu kan kita cuma khawatir kalau dia lagi keluar rumah di mana ya, sama siapa ya. Betul, sekarang di dalam kamar pun kita juga harus hati-hati karena dia bisa saja komunikasi dengan banyak orang begitu ya kayak. Jadi memang benar-benar tidak terbatas oleh ruang waktu. Iya. Seperti itu. Nah terus kalau kita sendiri sebagai anak nih gitu, kita bagaimana supaya kita juga bisa melindungi diri atau mencegah begitu ya itu terjadi sama kita? Ketika kita berselancar di dunia maya itu kan sebenarnya bukan hal yang negatif semuanya, tidak. Itu hal positif juga ada resiko negatifnya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari korban oksea ini gitu ya, menjadi korban oksea ini adalah kita harus tahu dulu ketika kita menggunakan gadget ya, apakah kita menggunakan dengan hal-hal yang positif ataupun negatif seperti itu. Kalau positif berarti lakukan hal-hal yang positif. Ketika ada hoax yang disebarkan, jangan juga menyebarkan ke yang lain gitu kan. Ketika misalnya kita mendapatkan pesan hoax ataupun mendapatkan pesan materi seksual gitu kan, cukup di kita lalu kemudian delete. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika memajang foto di media sosial juga harus diwaspadai. Harus hati-hati ya, posting foto. Karena tidak semua orang baik yang ada di lingkungan kita. Begitu juga dengan di dunia maya. Para pelaku itu berselancar juga di dunia maya. Tidak semua followers kamu tuh baik ya. Sekali gitu kan. Jadi memang harus benar-benar memilih dan memilah gitu ya teman yang menjadi teman media sosial kita seperti itu. Dan yang ketiga adalah harus mengatur privasinya kita di hal-hal yang bersifat privasi, maksud saya di media sosial. Jangan kemudian mencantumkan hal-hal yang memang benar-benar bisa menjadi pemanfaatan data misalnya oleh si pelaku seperti itu. Nah, dan juga harus didukung dengan literasi yang memadai sebagai anak ya. Jangan acuh hanya taunya media sosial untuk posting status dan lain sebagainya, tetapi itu semua yang harus kita perhatikan bersama karena ternyata pelaku itu jauh lebih cerdik gitu ya. Saya bilangnya cerdik. Jauh lebih cerdik, apapun bisa dia lakukan untuk mendapatkan cuan gitu kan. Tapi Kakak Alia, informasi penting juga ingin saya sampaikan bahwa saat ini ya ada yang namanya peta jalan perlindungan anak di ranah daring disusun oleh kementerian dan beberapa kementerian sih di negara kita ini.
Jadi kemarin itu pas diluncurkan ya nomor 87 ya tahun 2025. Jadi dia mengatur bagaimana kemudian anak ini tetap menggunakan internet, media sosial tetapi dengan aman. Seperti itu. Nah, jadi beberapa kementerian yang tergabung di dalamnya sama dengan polisi cybercrime gitu kan, juga bekerja sama dan sebagainya, NGO juga harapannya adalah bagaimana anak menggunakan internet tetapi tetap aman mereka gitu ya. Karena di sisi lain juga internet ini menjadi kebutuhan lagi. Iya, tetap butuh, ya. benar. Bukan sekedar keinginan saja, tapi ada memang fase-fase yang memang ini adalah hal-hal yang dibutuhkan seperti itu. Apalagi kan pembelajaran kita biasanya ditunjangi dengan hal-hal yang mengakses internet, literasi-literasi yang lewat internet dan sebagainya. Tapi soal kekerasan dan eksploitasi seksual di ranah daring ini sebenarnya juga diatur ya dalam undang-undang ya, Kak, undang-undang yang mana tuh perlindungan anak. Betul. Jadi eksploitasi dulu kan kita tidak tahu ya, belum ada kemudian eksploitasi di ranah daring ya waktu zaman ininya kita. Belum gitu online-onlinenya. Tapi sekarang karena sudah meningkat resiko itu gitu ya, sudah berselancar, orang malah lebih banyak berinteraksi di ranah daring ketimbang di secara langsung luring gitu kan. Bayangkan saja ketika misalnya kita lagi reunian gitu kan, 1 tahun sebelumnya sudah janjian, terus tiba-tiba di meja makan semua sibuk pada gadgetnya gitu kan. Itu artinya kan ternyata hari ini kita di fase itu gitu. Nah ternyata ini juga dihadapi oleh anak. Nah pada akhirnya pemerintah kemudian menginsert hal-hal seperti ini, perlindungan anak juga termasuk di dalam ranah daring, diatur dalam perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 seperti itu. Ada di situ ya semua anak yang berkaitan dengan perlindungan anak di ranah daring. Seperti itu, apalagi ada undang-undang IT juga, ya kan, benar-benar IT. Jadi ini semua kemudian menjadi pendukung. Harapannya adalah dengan semua ini bisa kemudian meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang kita tidak inginkan, termasuk di ranah daring. Oke, nah berarti kalau kita menemukan nih ada eksploitasi seksual di ranah daring yang terjadi gitu di anak yang kita kenal misalnya, nah apa yang harus kita lakukan, Kak? Kalau misalnya di sini penontonnya ada anak gitu ya, kita teman sebaya, apa yang harus kita lakukan ya? Berarti kita harus melakukan hal-hal yang memang benar-benar tegas ya kepada diri kita untuk menyelamatkan, jangan disimpan saja gitu kan. Segera melaporkan ke orang dewasa terdekat yang kamu rasa ini tidak akan kemana-mana. Yang kamu percaya begitu. Betul ya. Sekali. Misalnya mungkin saja itu guru, orang tua, kakak, ataupun teman sebaya sekalipun. Karena kenapa? Jangan sampai pelakunya kemana-mana gitu kan. Nah, kamu tetap dengan apa yang kamu alami itu akan menyimpan trauma ataupun hal-hal yang tidak menyehatkan mental untuk ke depan seperti itu. Karena pasti jangka panjang kan, seperti itu. Itu kalau si anaknya, nah kita yang menerima, misalnya ada yang aduh nih Kak, saya mengalami, setelah kita identifikasi dia benar mengalami salah satu dari eksploitasi seksual di ranah daring tadi itu. Nah kita harus apa nih Kak? Jadi tergantung resikonya ya Kakak lihat. Jadi dari 6 bentuk oksea tadi itu kan resikonya, level resikonya itu berbeda-beda. Kayak misalnya menerima materi itu kan, menerima materi oksea itu kan tidak serta-merta kemudian kita melaporkan ke kepolisian gitu kan. Seperti itu. Berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya saya tidak menerima materi seperti itu. Misalnya saya blok gitu kan. Oke, berarti kalau kita ada yang misalnya anak-anak yang lapor ke kita, kita sarankan untuk jangan dihapus saja terus diblok begitu ya. Disarankan untuk melakukan pokoknya pembatasan supaya tidak ini lagi. Dan ketika misalnya itu resikonya sudah di level sedang dan tinggi, berarti misalnya saya mendapatkan Kak, saya menjadi korban gitu kan. Kita harus tahu dulu dia korban dalam bentuk oksea apa gitu kan. Misalnya pemerasan seksual gitu kan, harus mendapatkan penanganan selanjutnya gitu kan, mendampingi mungkin ke PT PPA gitu ya. Kalau di sini kan ada namanya unit layanan perlindungan perempuan dan anak gitu ya, itu ada di setiap kabupaten kota kita. Oke, berarti kita bisa mohon perlindungan dan pendampingan di sana ya. Lalu kemudian mereka nanti akan mendampingi kita ke kepolisian untuk melakukan pelaporan
itu kan udah tahap level yang tinggi ya. Itu sudah berkaitan dengan hukum ya. Karena seperti yang kita ketahui Kakak Alia, resiko-resiko dari Oxea ini juga ada beberapa tingkatan. Ada resikonya rendah, ada resikonya sedang, ada juga resiko tinggi. Kalau rendah kayak tadi menerima materi tadi. Tapi itu kan bisa berlanjut ke menjadi resiko tinggi kalau tidak segera ditangani begitu ya. Makanya tadi apa yang harus kita lakukan gitu kan. Lalu kemudian resikonya sedang, misalnya seperti apa? Bujuk rayu, lalu kemudian dia mengirimkan stiker-stiker ataupun WhatsApp percakapan seksual gitu kan. Itu sudah menjurus ke sedang. Nah, seperti Kakak Alia tadi bilang, dia bisa ketinggi lagi kalau diladenin misalnya ya, misalnya pemerasan seksual tadi, sextortion. Jadi itu yang terjadi. Nah, ketika dia sudah sampai ke situ, misalnya, jadi apa yang harus kita lakukan adalah melapor, harus dilaporkan segera, seperti itu. Karena ternyata banyak korban dia baru menyadari bahwa dia masuk dalam lingkaran Oxea ini ketika dia sudah dilakukan pemerasan, Kakak Alia. Padahal itu kan udah level paling tinggi ya. Dia tidak menyadari ketika dia mengirimkan si pelaku video atau foto. Iya, padahal dari situ tuh kita harus bisa cegah gitu ya. Itu adalah pintu gerbang menuju ke resiko tinggi tadi. Benar. Oke. Nah, itu mungkin bisa kita cegah atau tangani kalau kita tahu gitu ya. Misalnya anak-anak di sekitar kita mengalami itu. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak tahu nih Kak, mungkin nggak sih kita bisa mengidentifikasi gitu. Misalnya, wah kayaknya anak saya atau misalnya ada anak lain di sekitar saya, kayaknya nih anak ada indikasi mengalami Oxea tadi itu Kak. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi Kakak Alia. Misalnya ada perubahan nuansa emosi dari anak ini. Misalnya yang sebelumnya sikapnya tidak demikian gitu ya. Nah, tiba-tiba dia jadi mengurung dirinya di kamar misalnya. Lalu kemudian komunikasinya yang udah marah misalnya, emosi dan sebagainya, itu hal-hal yang sudah menjadi ciri sebenarnya. Ada yang salah nih kayaknya nih yang dia perlu kita cari tahu. Ya, memang perubahannya yang benar-benar drastis. Berarti dia bisa diidentifikasi ada masalah gitu kan. Tapi kita tidak bisa dulu menjudge bahwa dia masuk dalam Oxea, bukan. Ya, itu perlu diidentifikasi lebih lanjut ya. Nah, tetapi anak yang terbuka sama orang tuanya tidak terbuka sedemikian rupa langsung begitu saja, pasti melewati proses seperti apa dari orang tua juga kan. Tapi ketika misalnya tadi yang disampaikan baru kemudian si anak mau bercerita, sudah diberikan label, memang kamu itu seperti ini, memang anak nakal sih begitu ya. Jadi hal yang seperti ini membuat jarak antara anak dan tadinya anak mungkin mau cerita, jadinya kita jadi tidak dapat informasi itu ya. Jadi kalau bisa teman-teman semuanya bangun komunikasi itu sejak dini sebenarnya. Ya. Bagaimana kemudian outputnya adalah anak jadi terbuka, apapun masalah yang dihadapi gitu kan, ini kemudian bisa terungkap dengan sendirinya dari si anak itu sendiri kepada orang. Biar anak kita tuh bisa percaya ya bahwa saya mau cerita apapun saya nggak bakal dihakimi begitu ya, tapi malah bisa didampingi, ditemani gitu ya setiap permasalahan yang kita hadapi gitu ya Kak. Oke, sip. Aduh, sangat insightful ya diskusi kita hari ini Kak Ella. Ini jadi membuka mata kita nih bahwa ternyata banyak kasus-kasus gitu ya yang mungkin kita tidak sadar bahwa ternyata ini Oxea begitu ya. Oke, berarti kita perlu juga nih lebih memperhatikan ya anak-anak kita dan anak-anak di sekitar kita gitu ya, dan menjadi teman yang baik tadi poinnya ya untuk anak-anak kita. Oke, Kak Ella, terima kasih banyak untuk waktunya. Baik, sahabat Bakti, seperti biasa podcast Basuara tersedia di Spotify dan Apple Podcast. Bagi teman-teman tuli yang juga ingin mengikuti podcast Basuara dapat mengakses melalui kanal YouTube Yayasan Bakti. Akhir kata saya Alia, mohon undur diri. Terima kasih sudah mengikuti podcast Basuara edisi kali ini dan sampai bertemu lagi di podcast Basuara edisi berikutnya. Sampai jumpa.